Fenomena Jumat Keramat kembali terjadi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Menteri Agama, Yakut Khalil Qoumas, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji periode 2024, Jumat, 9 Januari 2026. Istilah Jumat Keramat selama ini populer merujuk pada kebiasaan KPK mengumumkan atau menetapkan tersangka kasus besar pada hari Jumat. Pola tersebut kerap menjadi sorotan publik karena melibatkan tokoh-tokoh politik papan atas. Beberapa nama besar sebelumnya juga kena Jumat Keramat, seperti Angelina Sondak, yang ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat, 3 Februari 2012, dalam kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games Palembang. Setia Novanto diumumkan sebagai tersangka kasus EKTP pada Jumat, 10 November 2017. Ex-Gubernur Jambi Zumi Zola juga ditetapkan tersangka pada Jumat, 24 Januari 2018. Selain itu, ex-Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan, alias Noel, juga diumumkan sebagai tersangka pada hari Jumat dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Ketua KPK Setio Budianto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jumat, 22 Agustus 2025. KPK tetapkan ex-Menak Yakut Khalil Qoumas sebagai tersangka. Status hukum Yakut Khalil Qoumas yang selama ini menjadi tanda tanya akhirnya terjawab. KPK resmi menetapkan mantan Menteri Agama itu sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2024. Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto mengkonfirmasi bahwa surat penetapan tersangka terhadap Yakut telah diterbitkan. Ia membenarkan informasi tersebut saat dikonfirmasi awak media melalui pesan singkat Jumat, 9 Januari 2026. Penetapan ini menjadi puncak dari proses penyidikan panjang terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pembagian kuota haji tambahan. Sebelumnya, penyidik telah mengendus adanya aliran dana yang diduga mengalir secara berjenjang hingga ke pucuk pimpinan kementerian. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, sebelumnya menjelaskan bahwa dalam struktur birokrasi kementerian, aliran dana ilegal biasanya bermuara ke level tertinggi. Ia mengisyaratkan bahwa praktik tersebut melibatkan pejabat puncak. Penyidik menduga uang tersebut berasal dari kesepakatan bawah tangan antara pihak Kementerian Agama dengan penyelenggara ibadah haji khusus atau Biro Perjalanan. Juri bicara KPK Budi Prasetyo menyebut bahwa uang tersebut terkait dengan pengelolaan kuota tambahan yang diperjualbelikan. KPK juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana dan aset para pihak yang terlibat dengan metode follow the money. Duduk perkara. Kasus ini bermula dari kebijakan diskresi Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas terkait pembagian kuota tambahan haji sebanyak 20.000 jamaah pada 2024. Berdasarkan temuan KPK, kebijakan tersebut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Kuota tambahan yang semestinya dialokasikan 92% untuk jamaah reguler guna mengurangi antrian panjang, justru dibagi rata 50-50 antara jamaah reguler dan haji khusus. Akibatnya sekitar 8.400 jamaah reguler yang seharusnya berangkat diduga tersingkir. Estimasi kerugian negara dalam perkara ini ditaksir mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Irit bicara Yakut. Dalam proses penyidikan, Yakut tercatat telah 2 kali diperiksa oleh KPK, terakhir pada Selasa, 16 Desember 2025. Usai pemeriksaan tersebut, Yakut memilih tidak banyak berkomentar dan menyerahkan penjelasan sepenuhnya kepada penyidik. Ia hanya menyampaikan bahwa dirinya telah memberikan keterangan sesuai yang dibutuhkan penyidik. Penetapan tersangka ini juga sekaligus membantah isu adanya perpecahan di internal pimpinan KPK. Sehari sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pimpinan KPK telah sepakat secara bulat dan hanya menunggu kelengkapan administrasi, termasuk hasil penghitungan kerugian negara dari BPK, sebelum mengumumkan status tersangka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.